Kemarin saya lewat di depan Taman Budaya Provinsi Riau. Pagarnya tumbang semua. Itu seperti kompleks kuburan. Ini mengerikan ya bagi dunia kebudayaan kita di Riau. Halo Sobat Seni, Assalamualaikum. Kali ini di program opini saya ingin bicara tentang sesuatu yang sebetulnya sudah sering dibicarakan, sering didiskusikan, sering diseminarkan, sering sekali. Tapi kemudian hasilnya juga begitu-begitu saja. Ruang opini adalah ruang saya untuk bisa bicara dengan bebas, dan ini opini saya. Ya, Anda mungkin bisa saja punya opini yang berbeda. Apa sebetulnya yang ada dalam pikiran kita tentang kerja kebudayaan? Apakah hanya sekedar membuat event-event tertentu yang sporadis, yang sifatnya juga tidak jelas arahnya, asal ada kegiatan, atau membangun simbol-simbol kebudayaan di Riau dan kemudian tidak dirawat, tidak jelas pemanfaatannya, atau apa? Jadi saya berpikir bagaimana arah seni, arah kebudayaan kita di Riau ini semakin tidak jelas. Ya, menurut saya disorientasi. Oke, kita punya visi misi Riau 2020 dulu sampai sekarang tidak jelas. Ditambah lagi 2025, visi itu dilanjutkan 5 tahun juga tidak jelas. Gerakan-gerakan apa, kerja-kerja kebudayaan apa yang bisa mengejar itu? 2025, sekarang sudah 2021. Apa indikatornya bahwa kerja kebudayaan kita di Riau ini tidak jelas? Adalah banyak indikatornya. Ya, pemeliharaan, pengelolaan, pembangunan, perencanaan. Ya mungkin perencanaan bisa saja bagus ya, konsep-konsepnya bisa saja sangat bagus, tapi pelaksanaannya mau ngomongin apa? Bandar Seni Raja Ali Haji dari dulu nggak jelas melulu. Saya bicara atas nama pribadi saya sebagai seniman Riau yang sudah mungkin puluhan tahun ya bekerja di dunia kesenian di Riau ini, seniman pemangku negeri. Ya, itu gelar yang diberikan oleh sebuah lembaga yang terhormat. Indikatornya Bandar Seni Raja Ali Haji itu diniatkan, dikonsepkan sebagai art center, pusat kesenian. Juga sampai sekarang tidak jelas pengelolaannya. Gedung-gedung di situ banyak sekali terbengkalai. Di situ ada gedung seni pertunjukan, Anjung Seni, Idrus Tintin. Kebanggaan kita
bagi orang-orang seni. Tapi pengelolaannya seperti apa? Dari dulu saya teriak-teriak, banyak senimannya, mungkin teriak-teriak juga. Saya menulis Anjung Seni Idus Tintin dalam keadaan gawat darurat. Pengelolaannya juga nggak jelas sampai sekarang. Siapa yang bertanggung jawab? Ya dinas lah. Ya. Dinas pariwisata, dinas kebudayaan. Apa yang bisa Anda kerjakan gitu, untuk mengawal ini, membangun ini, memfasilitasi ini? Apa? Kemarin saya lewat di depan Taman Budaya Provinsi Riau. Pagarnya tumbang semua. Itu seperti kompleks kuburan. Ini mengerikan ya bagi dunia kebudayaan kita di Riau. Bandar Serai hancur, Taman Budaya hancur. Akademi Kesenian Melayu Riau tinggal nama, dan tidak ada yang betul-betul bergerak untuk serius memperjuangkan itu secara bersama-sama. Siapa? Saya sudah teriak-teriak, sudah menulis banyak tulisan juga. Ya, Akademi Kesenian Melayu Riau itu aset besar bagi Riau, Provinsi Riau. Tetapi kita memandangnya sebelah mata. Kita hanya bisa punya obsesi, punya rencana, punya planning. Tak tanggung-tanggung lah. Ya, mantap kali gitu. Tapi begitu itu pengelolaannya, apa? Kita mau bicara ekosistem seni. Tidak jalan. Ya, macet. Ekosistemnya macet. Kita tidak bisa bicara tentang masyarakat kesenian secara luas karena memang pekerja seninya juga tidak serius untuk bersama-sama punya perjuangan jangka panjang untuk memperjuangkan kerja-kerja kebudayaan kita ini. Jadi kerja-kerja kebudayaan itu tidak selesai hanya event-event kecil ya, atau ya apalagi di masa pandemi begini. Tapi siapakah yang sebetulnya yang betul-betul serius memikirkan kebudayaan ini? Ya kalau mau mikirkan sih banyak, mikir saja. Tapi kan nggak selesai hanya mikir. Apalagi bicara tentang kepedulian terhadap seniman. Kepedulian terhadap seniman, pekerja seninya itu nol. Ya kadang seniman-senimannya juga jalan sendiri-sendiri. Ya mementingkan diri sendiri juga, individual. Ya diajak bergerak bersama-sama juga. Yang nggak berani. Salah kebudayaan itu. Dari dulu sampai sekarang itu saja. Ya, selesai. Ada dinas kebudayaan. Dinas yang ngurusin kebudayaan dulu, ansih. Tapi juga kebudayaan nggak maju-maju tuh. Ya, yang
yang kaya ya kaya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, itu bahasanya para pejabatnya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Adanya dinas kebudayaan tidak ada perubahan yang signifikan. Dinas pariwisata ya tidak hanya jalan-jalan gitu ya. Halo komunitas-komunitas seni di Riau, apa perhatian ya pemerintah Riau terhadap komunitas-komunitas itu? Dibuatkan event sekali setahun saja pun nggak jelas, juga nggak jelas arahnya. Pembinaan terhadap komunitas-komunitas itu, pembinaan itu tidak selesai, hanya dibikinkan, taruhlah dibikinkan gitu ya, tapi kemudian dibiarkan, dibikinkan tapi kemudian dibiarkan, padahal tugasnya memang memfasilitasi. Jadi indikatornya banyak sekali bahwa yang menunjukkan kerja-kerja kebudayaan di Riau ini tidak beres. Semua kita tahu itu dan tidak perlu ditutup-tutupi. Artinya sekarang bagaimana? Di masa pandemi ini apalagi, yang kebudayaan ini seperti seolah-olah tidak dilirik. Artinya pembangunan manusianya tidak dilirik, perspektifnya selalu ekonomi, selalu perspektif yang lain. Belum lagi kalau kita bicara tentang apa kontribusi perusahaan-perusahaan di Riau ini terhadap dunia kebudayaan. Ya mungkin kalau ditanya mereka ada mungkin, tapi kan yang dapat bagian dari situ kan tidak semua. Artinya ini harus dikelola juga oleh pemerintah. Bagaimana distribusinya. Jadi tidak hanya pada satu kelompok, pada orang-orang tertentu yang seolah-olah ini ada rezim kebudayaan di Riau gitu loh. Iya, seperti ada rezim kebudayaan di Riau. Saya kira sudah cukup ya basa-basi kita. Karena menurut saya ya hanya basa-basinya dunia kebudayaan di Riau ini. Formalitas, basa-basi, permisif. Meskipun kadang tidak bisa juga secara disalahkan pemerintah, misalnya pemerintah daerah, meskipun juga memang tidak serius. Seniman-senimannya juga, budayawannya juga. Sebetulnya kan dunia kesenian, dunia kebudayaan ini kalau mau dipersempit ya tidak terlalu besar lah ya wilayah kerjanya itu, tapi kok tidak juga bisa membaik gitu. Merawat yang namanya art center saja tidak bisa. Bandar Seni Raja Ali Haji, merawat satu kawasan yang hanya beberapa hektar itu saja nggak bisa gitu. Merawat gedung Anjung Seni Idus Tintin saja itu tidak bisa. Kita ya. Semua pemerintah juga dan seniman juga, budayawannya juga. Jadi kerja kebudayaan itu saya kira tidak hanya pada tataran konseptual, tapi juga bagaimana realisasinya.
dikawal realisasi itu, dan tidak kemudian juga di dalam seniman itu sendiri, di dalam para pekerja seni, pekerja kebudayaan itu sendiri juga sikut-sikutan. Ya, itu realitasnya. Jadi ketika pandemi datang dan dunia kesenian kita, dunia kebudayaan kita, pelaku seninya juga pada tiarap semua gitu. Ini memang menunjukkan bahwa infrastruktur kebudayaan kita di Riau ini rapuh, sangat rapuh. Oke, sobat seni, para pecinta puisi, mungkin di opini saya tidak sekedar bicara puisi, karena banyak hal yang harus saya respon, terutama di dinamika kesenian dan kebudayaan di Riau. Saya tidak bisa diam saja, karena secara moral sebagai seniman saya juga ikut bertanggung jawab terhadap masa depan kesenian dan kebudayaan di Riau ini. Ya, itulah kira-kira gitulah, icak-icaknya begitu. Karena kan kita memang pandai bicara, tapi kerja nanti dulu.